melaksanakan suatu tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Kemudian selanjutnya ada pengertian dari pengetahuan tradisional. World Intellectual Property Organization atau WIPO mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai ciptaan yang berbasis pada karya sastra, seni, ilmu pengetahuan, invensi, pertunjukan, dan inovasi lain yang bersifat tradisional. Pengetahuan ini mencakup aspek budaya dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Yusuf Hanifah. Oke, selanjutnya di sini ada jenis keterampilan kerajinan tradisional. Yang pertama itu ada keterampilan kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil ini adalah kemampuan untuk menciptakan karya seni atau produk tradisional dari bahan-bahan tekstil seperti kain, benang, atau bahan cerah dengan menggunakan teknik manual atau tradisional. Contohnya ada seperti keterampilan tradisional tekstil ini ada seperti menjahit, menyulam, atau merajut. Selanjutnya ada yang kedua ada keterampilan kuliner. Yang ketiga ada keterampilan arsitektur tradisional. Yang ini keterampilan serat alami adalah kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan serat alami dari tumbuhan maupun hewan untuk menciptakan berbagai produk. Seperti ada pahatan kayu dari kayu bekas atau ada pahatan patung, ada juga dari kendi dari tanah liat, dan ada juga nyaman dari bambu. Manfaat melestarikan selanjutnya ada memanfaatkan manfaat melestarikan keterampilan dan pengetahuan tradisional. Melestarikan keterampilan dan pengetahuan tradisional ini memiliki banyak manfaat, baik dari segi budaya, ekonomi, maupun pendidikan. Manfaatnya adalah salah satunya adalah menjaga identitas budaya dan sumber daya dari Indonesia, seperti ada makanan khasnya, baju adat, rumah adat, dan lain-lain. Selanjutnya ada mendukung perekonomian dan pariwisata yang ada di Indonesia, seperti yang suka ada tuh yang di tempat-tempat pariwisata yang menjual atau menjual kayak baju adat atau kebaya segala macam, gantungan kunci. Terus ada juga ya menjadikan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windy. Oke, di sini ada tantangan dalam melestarikan keterampilan dan pengetahuan tradisional. Yang pertama teman-teman, di sini ada modernisasi dan globalisasi. Ini termasuk sebuah tantangan karena ini muncul karena adanya pergeseran nilai, gaya hidup, dan sistem sosial yang dibawa oleh organisasi dan globalisasi itu sendiri, sehingga mengikis relevansi serta praktik keterampilan dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Kedua, kurangnya minat generasi muda. Tentu ya, dalam secara praktik tentang tradisional mungkin kita agak berkurang ya, terutama buat generasi Z atau milenial yang serba kepengennya itu langsung ada gitu. Kita kasih contohnya, misalnya kita melihat di platform digital tentang bunga yang cantik itu, mungkin bunga kan, nah kita pasti nggak mau lah sibuk cuma buat-buatnya gitu kan, pasti ada rasa malas, jadi tinggal di CO, masuk keranjang, banyak itu menjadi tantangan teman-teman dalam keterampilan dan pengetahuan tradisional. Jadi untuk membuatnya secara tradisional, di mana harus ada motifnya, ada nilai yang terkandung dalam sebuah kerajinan yang kita buat. Tapi karena adanya kurang minat generasi muda zaman sekarang, serba itu ya, serba online semua, jadi tinggal di
maaf aja gitu. Ketiga, minimnya dukungan dari pemerintah. Artinya mengacu pada situasi di mana kebijakan sumber daya dan perhatian yang dialokasikan oleh pemerintah untuk perlindungan, pengembangan, dan promosi warisan budaya yang kurang memadai. Contohnya alokasi anggaran, sumber daya alam yang terbatas, serta prioritas pembangunan yang berbeda. Yang keempat, persaingan dengan produk industri modern. Persaingan dan produk industri modern, kesulitan yang dihadapi produk dan praktik tradisional untuk bersaing di pasar didominasi oleh barang-barang hasil produksi massal dari industri modern. Jadi adanya persaingan dengan produk industri modern dengan tradisional ya teman-teman ya. Jadi ini menjadi sebuah tantangan. Next. Nah, di sini ada upaya pelestarian keterampilan dan pengetahuan tradisional. Pertama, pendidikan dan pelatihan sejak dini. Artinya upaya sistematis untuk memperkenalkan, mengajarkan dan melestarikan pengetahuan tradisional itu dimulai dari sejak dini, di mana mulai dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi kita masih tetap melakukan yang namanya praktik kerajinan tangan tradisional. Jadi ini sebuah upaya agar tantangan tadi bisa kita cegah dengan pendidikan dan pelatihan sejak dini, memperkenalkan warisan-warisan budaya tentang tradisional. Kedua, penggunaan teknologi untuk promosi. Cara kedua mungkin kalau kita punya keahlian atau punya kreativitas dalam membuat sebuah barang, bisa kita jual melalui memperkenalkan buat status, buat story, upload di YouTube, upload di TikTok. Nah, jadi teman-teman sekitar kita mungkin kadang bisa menarik perhatian mereka. Jadi kita promosikanlah yang menjadi alat tradisional dari adat kita sendiri gitu. Ketiga, dukungan dari pemerintah. Artinya dukungan dari pemerintah ini sangat ini merujuk pada berbagai kebijakan, program, dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina warisan budaya. Yang terakhir, kolaborasi dengan industri kreatif. Artinya kerjasama strategis antara para pemangku kepentingan di bidang warisan budaya tradisional seperti seniman, pengrajin, komunitas adat, atau lembaga budaya dengan pelaku industri kreatif modern untuk memasarkan keterampilan serta pengetahuan tradisional agar lebih menarik. Jadi adanya kolaborasi dengan industri kreatif maupun pengrajin tradisional agar menjadi upaya pelestarian keterampilan dalam pengetahuan tradisional. Terima kasih. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Yang bertanya silakan angkat tangan dan sebutkan nama, NPM, juga kelompoknya. Saya Noviani dengan NPM 0371323 dari kelompok
aktivitas yang isinya tuh bisa kayak melestarikan seni dan juga keterampilan lokal. Kemudian kita bisa mengajak teman-teman untuk terlibat dalam suatu kegiatan budaya seperti contohnya itu kayak pameran gitu. Yang terakhir, kita bisa menggunakan sosial media untuk mengenalkan kembali keterampilan tradisional kepada teman sebaya kita. Terima kasih. Apakah sudah baik, selanjutnya ada dari Windy. Izin menjawab pertanyaan dari Alia. Dari Alia dari kelompok 7. Selain nilai budaya, bagaimana keterampilan dan pengetahuan tradisional dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat? Tentu, selain nilai budaya, keterampilan tradisional dapat menciptakan manfaat ekonomi melalui produksi kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi, pengembangan pariwisata budaya, serta penciptaan lapangan kerja. Alia, maaf, ini pertanyaan dari Alia, kelompok 1. Selain nilai budaya, bagaimana keterampilan dan pengetahuan tradisional dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat? Tentu, keterampilan tradisional dapat menciptakan manfaat ekonomi melalui produksi kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi, pengembangan pariwisata budaya, serta penciptaan lapangan kerja. Contoh, misalnya ada seseorang seniman, seorang pengrajin yang menggunakan bahan-bahan alami, menggunakan kalian tahu nggak rotan? Rotan bisa dibuat bermacam-macam ya, kerajinan tangan. Itu kalau kita jual saja mahal. Misalnya pembuatan kursi atau kursi ayunan, tahu kan? Tahu. Ayunan itu. Nah, rotan juga bisa dibuat sebagai keranjang. Nah, kalau kita jual saja ke masyarakat itu memiliki nilai jual yang tinggi, artinya berpenghasilan lah seseorang pengrajin itu. Jadi kalau misalnya selain nilai budaya, kalau misalnya kita membuat kerajinan, ada nilai ekonomisnya, itu kita mendapatkan nilai penghasilan dari kerajinan tersebut. Nah, kalau kita membuka usaha lapangan, usaha kerajinan, tentu kita akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Jadi dengan kegiatan tersebut kita bisa membuka atau memberikan peluang bagi masyarakat untuk bekerja di tempat produksi kita sendiri gitu. Selain rotan, banyak lagi bahan-bahan alam seperti tanah liat. Nah, tanah liat kan bisa kita buat berbagai macam kerajinan tangan yang memiliki fungsi ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Apakah mengerti? Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Yusuf. Oke, saya ingin jawab pertanyaan dari kita dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah bagaimana teknologi modern dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian budaya tradisional. Mungkin kita bisa membuat video dokumentasi sih, seperti pembuatan kerajinan atau ada tarian daerah dan menyebarkannya secara online. Jadi seperti misal kita berkunjung ke daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia gitu, kita melihat ada kearifan lokalnya seperti tarian tradisional, kita bisa direkamnya dan masukin ke media sosial dan bisa dipublikasi oleh orang lain gitu. Yang kedua bisa mengembangkan aplikasi belajar budaya. Itu juga bisa tuh kayak mengembangkan aplikasi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Selanjutnya ada bisa membuat konten kreatif seperti podcast, vlog atau komik digital yang mengandung unsur budayanya. Apa sudah terjawab? Selanjutnya pertanyaan dari Melinda kelompok 5. Bagaimana cara membangkitkan minat generasi muda terhadap keterampilan dan pengetahuan tradisional
tempat pensil, menggunakan tanah